Jakarta, Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja Presiden Jokowi menunjukkan tren penurunan. Selain itu, survei menunjukkan 44,1% masyarakat tidak puas dengan praktik demokrasi di tanah air. Hasil survei juga memotret pandangan masyarakat yang menilai keadaan ekonomi nasional buruk. Bagaimana Istana merespon turunnya kepercayaan publik ini? Untuk membahasnya lebih dalam, CNN Indonesia Newsroom yang dipandu Rifana Pratiwi akan membahasnya lebih dalam bersama Burhanuddin Muhtadi selaku Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, dan Fajrul Rahman selaku juru bicara Presiden RI. Berikut penjelasannya. Banyak kepala pemerintahan di dunia yang mengalami penurunan approval rating bahkan sampai di bawah 40%. Jadi tergantung kita melihatnya. Kalau pakai gelas setengah penuh, minimal approval rating presiden masih di atas 50%. Itu batas aman psikologis. Tapi kalau pakai gelas setengah kosong, bagaimanapun tren penurunan approval rating presiden sudah terjadi 2 tahun berturut-turut. Jadi sebelum kita mengalami pandemi, ya, itu approval rating presiden 72%. Sekarang tinggal 58%. Jadi memang ada penurunan secara terus-menerus yang perlu diantisipasi, dan salah satu penyebab utamanya adalah aspek ekonomi. Jadi dari sisi kepuasan terhadap bagaimana Presiden Jokowi menangani pandemi, ada peningkatan. Ada peningkatan. Jadi dan itu terkonfirmasi oleh penurunan kasus harian COVID, tingkat kematian COVID yang menurun drastis. Kemudian Indonesia dalam waktu belakangan juga dipuji banyak negara karena sukses menangani COVID dengan memakai metode gas and rim. Terakhir adalah melalui PPKM. Tapi PPKM sendiri persepsi oleh publik dari kacamata ekonomi, di mana mobilitas mereka dalam melakukan upaya untuk mencari nafkah, ya, itu terhambat, dan karenanya mereka mempersepsi secara negatif kondisi ekonomi nasional, dan itu kemudian memukul approval rating presiden. Jadi kalau saya membacanya ini, yang menjelaskan approval rating presiden utama adalah aspek ekonomi. Jadi masyarakat mengapresiasi PPKM dari sisi aspek kesehatan, tetapi PPKM semata-mata dilihat dari kacamata ekonomi yang kemudian buat mereka menjadi kurang puas terhadap kinerja presiden. Jadi respon publik itu tidak hitam putih. Jadi mereka mengapresiasi di satu sisi, tapi di sisi lain ada kebutuhan ekonomi yang membuat mereka merasa terganggu, ya, terutama sejak masa pandemi, dan ketidaknyamanan itu dilampiaskan dengan penurunan kepuasan terhadap. Kita memang melihatnya mestinya dalam mau melihat cangkir ini setengah penuh atau setengah kosong. Yang paling menarik, yang terima kasih kami adalah berhasil menunjukkan survei ini bahwa kinerja pemerintah dalam menangani pandemi melalui protokol kesehatan 3M itu tinggi sekali, 81,5%. Ini betul-betul menunjukkan bahwa upaya kami sebagai pemerintah untuk menangani pandemi dengan protokol kesehatan 3M itu betul-betul diterima masyarakat. Termasuk juga menilai pemerintah tegas dalam kebijakan protokol kesehatan, itu juga 77,6%. Nah, yang menarik juga adalah survei ini menunjukkan awareness terhadap vaksinasi itu 97,4%, dan dukungan kepada vaksinasi itu 86,9%. Jadi kami cukup bergembira dengan hasil ini sebenarnya. Jadi di satu sisi bahwa apa yang dilakukan oleh Presiden, dan di sini memang Burhan membedakan antara Presiden dengan pemerintah. Nah, jadi pemerintah dianggap bahwa berhasil dalam menangani problem penanganan COVID-19. Memang ada masalah di dalam demokrasi, walaupun kami selama ini kan menggunakan Indeks Demokrasi Indonesia yang dikeluarkan oleh TPS. Nah, di sana sebutkan mengenai ada variabel, ada 11 variabel, ada 28 indikator, dan sementara yang dikeluarkan ini kan hanya satu pertanyaan yang abstrak tentang demokrasi. Nah, ini juga bisa menjadi catatan untuk Mas Burhan juga menurut kami.